Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel LH8. Dalam kesempatan video ini kita akan membahas tentang replanting sawit yang berada di Kecamatan Lunang. Jadi saat sekarang kami sudah berada di kantor Koperasi Usaha Bersama, yang mana koperasi ini yang mengelola replanting sawit, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan berbicara langsung dengan ketua koperasi tersebut. Selamat siang Mas Poniran. Selamat siang Mas Mugi. Ya, kami dari LH8 ingin mengetahui lebih banyak mengenai replanting yang ada di Kecamatan Lunang ini, Mas. Jadi nanti kami itu yang ingin diketahui salah satunya adalah bagaimana awal mula replanting ini dan apa sih itu replanting kelapa sawit, kemudian bagaimana sumber dananya, dan juga bagaimana syarat-syarat mengikuti program replanting sawit ini, serta nanti pada tahapan yang terakhirnya yaitu bagaimana proses pemanenannya dan penjualan hasil buah kelapa sawit tersebut, Mas Poniran. Mungkin untuk lebih singkatnya diceritakan sedikit, Mas, sebenarnya apa sih replanting sawit ini, Mas? Baiklah, sedikit mungkin akan saya jawab, walaupun nanti kalau nggak begitu pas ya mohon dimaklumi. Replanting itu adalah kalau bahasa yang bisa dipahami adalah peremajaan, yang mana replanting kelapa sawit ini adalah untuk peremajaan kelapa sawit rakyat yang disingkat dengan PSR, yaitu program peremajaan sawit rakyat. Nah, tentang pengertian peremajaan sawit rakyat ini, yang mana program ini diberikan untuk masyarakat umum, yang mana sawit-sawit masyarakat yang asal usul bibitnya nggak jelas dan mungkin usia sawit itu sendiri sudah tua. Nah, di sanalah dimasukkan program peremajaan sawit rakyat yang sumbernya itu dibantu oleh BPDPKS, yaitu Badan Pengelola Dana Sawit Rakyat. Nah, kemudian dengan peremajaan sawit rakyat ini atau replanting ini, harapannya produksi sawit masyarakat yang tadinya kurang bagus produksinya, mudah-mudahan dengan adanya program PSR ini hasil sawitnya lebih meningkat, karena yang kita harapkan adalah rendemen minyak dan harga yang stabil, tidak seperti saat sekarang ini harga tidak stabil, kemudian cara manennya pun masyarakat masih belum paham. Ya, berarti ini kan adalah sebuah program, Mas, ya. Kalau namanya sebuah program, tentu untuk mengikuti program ini ada syarat-syaratnya. Ini kira-kira apa saja, Mas? Persyaratan untuk mengikuti program replanting ini, yang pertama harus melalui kelembagaan, yang mana kelembagaan itu harus sudah terdaftar. Boleh saja koperasi, kapoktan, kelompok tani, yang penting kelompok itu sudah terdaftar atau diberi rekomendasi dari pemerintah setempat. Kemudian untuk persyaratan bagi pekebun, sebenarnya persyaratan itu dokumen sudah kita miliki semua, seperti KTP, KK, kemudian surat tanah atau sertifikat, itu pun sebenarnya sudah ada, dan persyaratan itu sangat mudah untuk pekebun itu sendiri karena tidak dipersulit. Nah, berarti tidak diberatkan kepada masyarakat ataupun para petani itu, Mas, ya? Ya. Kemudian untuk replanting ini kalau dari persyaratan sudah dimudahkan, lalu sumber dananya itu tadi sudah disebutkan, Mas, ya.
karena ini suatu program yang besar, otomatis dananya pun besar juga. Kira-kira berapa Mas besaran dana untuk replanting sawit ini Mas di Kecamatan Gunung? Nah, sumber dananya itu dari BPDPKS, yaitu Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Itu sumber dananya. Nah, kemudian besaran untuk masing-masing wilayah itu tergantung niat kita. Berapa kita dapat luasan lahan, yaitu yang kita ajukan. Jadi tidak ada batasan. Yang jelas untuk satu pengusul, satu kelompok itu minimal 50 hektar. Minimal 50 hektar dan semuanya harus yang dimasukkan harus sudah ada batang sawitnya. Kalau yang masih kosong itu tidak boleh. Berarti lahan itu harus sudah ada sawitnya Mas. Misalkan kalau lahan itu masih semak belukar itu tidak bisa diikut sertakan Mas ya? Ya, sekalipun semak belukar kalau masih ada batang sawitnya masih bisa. Karena itu tidak terawat. Kemudian lahan sudah bersertifikat, sudah jelas dan tidak sengketa. Kemudian Mas, kalau tadi dikatakan itu kan sudah ada minimalnya berapa, umpamanya satu pengelola. Kalau yang 1 hektarnya itu besaran dananya berapa Mas? Besaran dana yang diberikan BPDPKS pada tahap pertama kemarin itu 25 juta. Nah, sekarang ada penambahan menjadi 30 juta per hektar. Ini untuk yang terbaru Mas ya? Ya, baru. Kemudian dari dana tersebut umpamanya yang seperti sekarang 1 hektarnya 30 juta. Itu rinciannya untuk apa saja Mas? Mungkin apakah untuk penumbangan kelapa sawit tersebut saja atau sekaligus untuk penanaman dan sekaligus perawatan atau bagaimana Mas? Penggunaan anggaran yang 30 juta itu atau yang 25 juta itu bukan sekedar untuk tumbang cipingnya, akan tetapi masih ada item-item pekerjaan yang lain. Misalnya dari tumbang ciping kita berikan bibit, kemudian penanaman, pemupukan, dan penyemprotan gulma itu ada anggarannya. Dan pagar tanaman juga ada dianggarkan sama kita karena itu untuk mengantisipasi hama babi ataupun sapi-sapi yang liar. Ya, berarti dari dana yang ada setiap per hektarnya sudah ada rinciannya masing-masing Mas ya? Sudah ada, sudah. Baik, kemudian kalau sudah ditumbang, kemudian sudah dirawat lahannya dan sudah ditanami kembali, untuk proses perawatan berikutnya bagaimana Mas? Apakah nanti ada penambahan ataupun bantuan lagi dari koperasi ataupun dari pemerintah, atau untuk perawatannya itu dikerjakan sendiri atau dikembalikan kepada pemilik lahannya? Kalau untuk perawatan kelanjutan, kalau memang masyarakat itu sendiri mampu membiayai perawatannya dipersilakan. Tapi kalau memang nggak mampu untuk memberikan perawatan kelanjutannya, masalahnya ini kan harus dirawat. Jadi dari pihak bank itu menyediakan pinjaman lunak atau kur lah untuk perawatan kelanjutannya, dan itu nanti angsurannya setelah produksi, dan besaran pinjaman itu tergantung kita berapa yang kita butuhkan, itulah yang akan diberikan oleh pihak bank. Berarti ada nanti pihak berikutnya yang akan membantu Mas ya? Iya. Nah, kemudian nanti sudah ditanam, kemudian setelah 4 tahun ke depan umpamanya sudah ada hasil dan dipanen. Nah, untuk proses panennya ini umpamanya kalau yang pemilik lahan tersebut dia mampu mengelola sendiri, untuk proses pemanenannya itu apakah boleh dikelola oleh pemilik lahan tersebut juga atau harus dikoordinatori oleh koperasi Mas? Kalau masalah pemanenan tetap kita koordinatori. Masalahnya nanti kita kan mau MOU sama PKS, pabrik kelapa sawit, sehingga nanti di sana ada aturan-aturan yang harus disepakati bersama. Contohnya perawatan, kemudian cara manennya. Kalau masalah manen itu terserah
yang punya lahan, tetapi harus didaftarkan pemanennya ke koperasi supaya ngerti aturan manen. Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi lahan petani yang sedang dikerjakan ataupun sedang proses pencipingan ataupun penumbangan sawit seperti yang kita lihat di belakang kita ini ya. Ini prosesnya yang sedang dilaksanakan. Dan sekarang kita sudah bersama salah satu petani ataupun pemilik lahan yang ikut serta dalam program replanting ini dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Sulardi. Pak Sulardi Pak ya? Ya. Bapak salah satu peserta ataupun yang ikut program replanting sawit Pak ya? Ya. Jadi kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak berkeinginan untuk ikut replanting sawit ini Pak? Oh, itu yang jelas peningkatan hasil petani udah jelas menambah. Nah, kita sebagai anggota ya turut senang juga, masalahnya bisa mengangkat apa hasil pertanian kita. Nah kemudian itu Pak, sawit Bapak itu kan sudah tinggi-tinggi itu Pak. Ya. Apakah Bapak tidak merasa rugi ditumbang seperti itu Pak? Kalau kami tidak keberatan sama sekali. Yang jelas ya kita kalau udah terlalu tinggi susah juga. Pengambilan buahnya juga susah. Ya itulah salah satu tanggapan dari masyarakat ataupun peserta replanting sawit. Ya, jadi pertanyaan terakhir saya, kalau memang seperti itu, untuk hasil panen tersebut dan harga buahnya itu nanti ada aturan tersendiri Mas ya, enggak tidak mengacu kepada harga-harga toke yang ada di sekitarnya ya? Oh tidak, kalau harga mengikuti harga toke itu enggak, kita punya standar yang diatur sama pemerintah, kita mengikuti harga pemerintah karena koperasi ini kan sudah jelas asal usul bibitnya udah jelas, semuanya bersertifikat dan bibit yang unggul, tentu rendemen minyaknya pun tinggi. Kalau disamakan dengan sawit-sawit masyarakat yang asal usul bibitnya tidak jelas, tentu masyarakat yang masuk ke dalam program replanting ini tentu akan merugi karena harga yang tidak stabil. Makanya insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita mencoba meminta kejelasan untuk MOU atau bermitra dengan pabrik yang akan difasilitasi sama Dinas Kabupaten dan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia Angkasindo. Ya, soalnya inilah yang saya dengar-dengar kekhawatiran dari masyarakat itu kan tentang masalah harga buah itu. Ada yang mengatakan nanti sama dengan toke dan juga ada yang mengatakan tidak. Jadi mudah-mudahan dengan dialog kita seperti ini nanti masyarakat pun bisa lebih tahu ke depannya. Dan kemudian berarti yang satu lagi itu pun paling terakhir sendiri nih Mas ya. Nah, seandainya ini Mas, pemilik lahan itu kan sudah selesai mengikuti tahapan-tahapan dari awal, mulai dari pendaftaran, penyiapan persyaratan, bahkan sudah pada penanaman. Nah, ketika tinggal pemanenannya nanti, seandainya dia itu tidak ingin menjual kepada koperasi Mas, dia ingin menjual kepada toke. Nah itu bagaimana kira Mas? Apakah diperbolehkan Mas? Ya kalau mau menjual ke toke ya saya silahkan aja. Perbandingan harga kan beda. Jangan kok 100 rupiah, 50 rupiah pun dicari orang. Karena apa? Kita sudah punya kontrak sama PKS, jadi harga nggak bisa dipermainkan. Dan insya Allah nanti kalau memang sudah terlaksana bermitra dengan pabrik itu nanti harga pasti lebih bagus lah karena dinilai dari rendemen minyaknya itu. Kemudian Mas, jadi peserta ataupun yang pemilik lahan ini istilahnya sawitnya itu kan sudah siap panen gitu Mas ya, dan dia ingin menjual lahan tersebut atau tanah tersebut kepada pihak lain. Nah itu boleh atau tidak Mas? Atau mungkin ada aturan yang mengikat antara pemilik lahan yang pertama tadi dengan koperasi? Saya kira kalau masalah jual beli tanah itu sih
sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Itu tidak mengganggu apa ya, program ini. Contohnya kalau memang udah produksi dijual sama yang punya kemudian udah ganti nama gitu kan, itu nggak masalah apa jual beli tanah itu kan. Dan kalau memang yang pembeli itu mau dilanjutkan menjualnya ke koperasi, ya kita tampung. Tapi harapannya harapan kita janganlah keluar kan, karena semuanya udah dibantu. Demikianlah dialog kita bersama Mas Ponirang. Beliau adalah pengolah ataupun pengurus dari replanting sawit yang ada di Kecamatan Lunang. Mudah-mudahan dengan dialog kami bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama informasi yang sangat bagus dan juga bisa menjadi wawasan bagi kita yang mungkin segan ataupun malu bertanya, bisa lebih paham dengan informasi yang kami sampaikan melalui channel LH8 ini. Saya Mungkeno pamit undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.